Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi. Kiranya damai sejahtera Allah selalu menyertai kita semuanya. Sebelum kita akan mendengar perenungan hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu agar memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami kasih dalam nama Yesus, hati kami kembali bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk mendengar setiap firman-Mu agar menguatkan, memenangkan, dan memulihkan iman kami. Menyerahkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat inspirasi, perenungan kita hari ini kita akan baca di dalam Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Demikian dituliskannya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Sahabat inspirasi, sebelum kita akan merenungkan tentang peristiwa Yunus pada waktu itu, saya diingatkan dengan peristiwa bencana COVID-19 waktu yang lalu. Setiap orang dan bahkan hampir semua orang mengalami dampak yang besar yang mereka alami, baik perekonomian, kesehatan, dan lain-lainnya. Termasuk dari tetangga kami yang mengalami PHK dalam pekerjaannya. Sang istri kehilangan pekerjaannya, dan sang suami pun juga kehilangan usaha yang dia geluti selama ini. Suami istri ini tidak bekerja, namun harus terus menghidupi kedua anak mereka yang masih kecil-kecil. Dan kedua anaknya yang besar yang sekolah juga harus membutuhkan uang sekolah. Semua berdoa tak putus-putusnya kepada Tuhan, berharap Tuhan segera menolong. Berbagai usaha dilakukan, namun hasilnya tidak terlalu baik. Akhirnya cara berdoa mereka diubah. Mereka tidak lagi ngotot dengan keinginannya sendiri, tetapi mencari tahu kemana Tuhan menentukan langkah selanjutnya agar mereka mendapatkan berkat untuk kehidupan mereka. Dari peristiwa di atas, Yunus pun pernah ngotot dengan apa yang ingin dilakukan. Ia memberontak terhadap panggilan Tuhan dengan lari ke Tarsis, padahal Tuhan menyuruhnya ke Niniwe. Akhirnya Tuhan menurunkan angin ribut dan badai besar, sampai kapal yang ditumpanginya hampir hancur. Saat peristiwa itu terjadi, Yunus pun mulai sadar. Ia mulai berdoa kepada Tuhan. Ia menjadi tidak lagi ngotot dengan keinginannya. Yunus memutuskan untuk taat pada keinginan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepadanya keselamatan. Sahabat inspirasi, kehidupan kita kadangkala seperti itu. Kita kerap kali ngeyel, ngotot dengan usaha kita sendiri, tanpa mengikuti ke arah mana Tuhan menginginkan kita pergi. Menginginkan kemana kita mencari tuntunan Tuhan dan berkat-Nya. Akibatnya, Tuhan membiarkan kita sampai pada jalan buntu. Semua pintu seakan-akan tertutup, sampai akhirnya kita sadar bahwa lebih indah bila kita memilih apa yang Tuhan inginkan daripada berkubang dalam pilihan kita sendiri yang tak terarah. Oleh sebab itu, mari sahabat inspirasi, melekatlah terus kepada rencana Allah. Jangan ngeyel, ngotot dengan rancangan kita sendiri. Karena kalau tidak membuat kita diberkati,
membuat kita kecewa dan lain sebagainya. Tetapi dengan mengikuti rancangan Tuhan, maka akan melegakan. Mengikuti rancangan sendiri akan membuat kita jatuh. Maka dengan mengikuti rancangan Tuhanlah kita memperoleh kekuatan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kembali kami bersyukur. Kami ingin tidak lagi ngotot ya Tuhan dengan kemauan kami sendiri, tetapi ingin menyerahkan diri kami kepadamu, agar rencanamu ya Tuhan yang terbaik buat kami, dan kami menikmati keselamatan, berkat pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Karena itulah ya Tuhan, pertolonganmu itulah, berkatmu itulah yang melegakan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Engkau. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semuanya.